Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian, media yang hadir hari ini. Hari ini kembali kita sampaikan update, COVID-19 di Jawa Barat, dan hari ini saya didampingi oleh 2 orang. Yang pertama ada Dokter Siska, Sekretaris Dinas, Kesehatan sekaligus juga Ketua Divisi, Pelacakan ya, Kontak dan Penanganan Lab. Kemudian juga saya didampingi oleh Pak Dedi Mulyadi, ini Koordinator Subdivisi Deteksi Dini dan Pelacakan Kontak Gugus Tugas. Baik, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kami sampaikan update hari ini. Yang pertama yang terkonfirmasi ya hari ini, COVID-19 itu ada 2.703 orang, meningkat 0,76% dari hari sebelumnya. Kemudian positif aktif 1.357, ini juga meningkat 0,3%. Meninggal 169, meningkat 2,11% dari hari sebelumnya. Ini 162 ya, jadi ada 7 orang peningkatan pada hari ini. Dan yang sembuh ini juga mengalami peningkatan ya, alhamdulillah. Hari ini jumlah total yang sembuh itu ada 1.177 orang, jadi sekitar 26 orang ya hari ini yang sembuh atau meningkat 1,12%. Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP total 9.823, meningkat 0,86%. Selesai 8.419 pada hari ini, jadi ada peningkatan juga dari hari sebelumnya, 9 orang ya. Kalau hari sebelumnya itu 8.410, jadi ada peningkatan 0,05%. Dan masih dalam pengawasan ada 1.404 orang, 1.404 orang atau meningkat 6%. Kemudian orang dalam pemantauan atau ODP ini total 53.541 atau terjadi peningkatan 0,65%. Selesai 50.434, ini sebelumnya 49.806, jadi ada peningkatan 0,61%. Dan masih dalam pengawasan ada 3.107 orang atau terjadi peningkatan 0,99%. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, ini menjadi sangat penting adalah kedisiplinan sebenarnya dari kita semua. Ini mudah-mudahan masyarakat ini bisa memahami bahwa ada 3 hal yang sederhana yang harusnya bisa kita lakukan gitu, dalam rangka kita menjalani masa-masa adaptasi kebiasaan baru ini. 3 hal ini yang sederhana itu ada 3M ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, bila 3 hal ini yang bisa dipenuhi, saya rasa atau kita sangat yakin bahwa kasus COVID-19 di Jawa Barat ini akan bisa kita tekan. Seperti beberapa waktu terakhir ini, alhamdulillah peningkatannya memang tidak terlalu tinggi. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa kita pertahankan di tengah-tengah masyarakat yang sudah mulai euforia ya. Ini yang harus kita jaga bersama. Mudah-mudahan ini ada timbul juga kesadaran baru dari masyarakat bahwa ini menjadi peran kita semuanya. Jadi kita tidak bisa pemerintah saja untuk melaksanakan ini. Baik, saya rasa selanjutnya Dr. Siska bisa menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan sampai saat ini gitu terkait dengan pelacakan kontak dan penanganan di lab. Silakan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Karo.
Kami ingin memberikan data per tanggal 17 Juni 2020 sampai jam 13.14 ini berdasarkan laporan dari kabupaten kota. Jumlah yang sudah diperiksa rapid test totalnya adalah sekitar 148.789 dengan hasil reaktif sebanyak 4.133 atau 2,77%. Lalu kami juga melakukan pemeriksaan PCR masif untuk yang kedua kali di minggu ini di 17 kabupaten kota. Nah, ini juga data sedang dikumpulkan Bapak Ibu sekalian. Lalu jumlah pemeriksaan PCR untuk di Jawa Barat ini total sudah 60.389 sampel dengan jumlah positif sebanyak 4.250 atau 7,037%. Nah, kalau melihat dari standar WHO 1/1000 penduduk itu kita memang sudah melewati ya, sudah di atas 50.000. Dan ini ke depan kita sedang kejar lagi karena memang arahan Pak Gubernur kita harus mendeploy sekitar 300.000 pemeriksaan baik rapid test maupun PCR dan swab ya, PCR. Nah, ini beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian, misalnya tentang kapan sarana olahraga dibuka. Nah, ini mungkin ini protokolnya juga kita harus tentukan dulu karena memang sekarang ini kita masih ada di level 2 dan level 3. Mungkin kegiatan-kegiatan olahraga ini boleh, tetapi pertama kita harus lakukan dulu rapid test. Nah, 2 minggu kemarin berturut-turut kami di divisi PPM sudah bekerja sama dengan KONI ya, sudah melakukan rapid test di GOR Pajajaran. Nah, ini dari situ beberapa memang hasilnya ada yang reaktif dan kita sedang tunggu hasil PCR-nya. Nah, apa saja protokol kesehatannya? Waktu itu kami juga sambil melihat ke sana. Pertama memang harus ditentukan dulu cabang-cabang olahraga apa yang boleh. Terutama cabang yang tidak boleh adalah pasti yang ada kontak fisik gitu ya. Misalnya seperti sepak bola, misalnya bola voli atau basket mungkin belum boleh ya, apalagi gulat gitu-gitu kan nggak boleh. Jadi kita memang memperbolehkan cabang-cabang olahraga yang tidak ada kontak fisiknya dulu. Kemarin juga sudah melihat ke GOR Pajajaran terutama di area renang, itu juga sudah kita atur seperti protokol tempat menunggu duduk para atlet, lalu bagaimana para atlet ini dilengkapi dengan keranjang gitu ya untuk menyimpan alat-alatnya dan itu harus terbuka sehingga dapat didisinfektan dengan mudah. Lalu di area mandi juga harus selalu ada penyemprotan disinfektan dan juga mengatur jadwal renangnya sehingga tidak terlalu penuh gitu ya. Jadi lajur-lajur lintasan renangnya juga diatur supaya tidak terlalu penuh seperti itu. Dan untuk olahraga lain kelihatannya nanti kami akan berkoordinasi dengan KONI gitu ya, bagaimana protap untuk setiap cabang olahraga karena secara teknis KONI yang lebih paham mengenai ini. Lalu nah ini ada pertanyaan lagi untuk angka rapid test tadi masih di 148.000, ini masih kurang katanya 150.000 lagi untuk mengejar 300.000. Memang teman-teman ini memang kendalanya ada di peralatannya gitu ya. Dan sekarang di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kami sedang mengadakan pengadaan rapid test dengan segala peralatannya untuk memenuhi target 300.000 tadi. Juga kita sudah mulai mendeploy mobil puskesmas keliling yang kita branding dengan nama Mobile COVID-19 Test yang nanti setiap pusling ini berkeliling mengecek rapid test di kecamatannya masing-masing. Jadi satu mobil per satu kecamatan. Nah, ini juga sudah mulai berproses, kabupaten kota sudah mulai mengirimkan mobilnya untuk di branding dan nanti insya Allah minggu depan kita sudah mulai mengirimkan rapid test beserta peralatannya. Jadi nanti di setiap mobil ini akan dilengkapi dengan rapid test dan juga APD bagi petugas untuk melaksanakannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kami harapkan memang juga
nanti pada saat pusling ini beredar untuk mengerjakan pemeriksaan rapid test, nanti hasilnya kita akan periksa dengan mobile swab. Nah, mobile swab testnya juga kita sudah punya, dan nanti teman-teman kita juga sedang mengadakan untuk PCR portable-nya, sehingga pada saat nanti kita ada agenda di mana itu setelah rapid test itu bisa kita langsung pemeriksaan PCR di tempatnya masing-masing seperti itu. Nah, lalu tentang pelaporan bagaimana cara mengumpulkan data OTG, ODP, PDP dan lain-lain, itu setiap hari kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mengumpulkan data-data tersebut melalui surveillance, melalui seksi surveillance dan dilaporkan, lalu ditembuskan kepada subdivisi pelacakan kontak. Nanti Pak Dedi yang akan menerangkan, sehingga data-data ini oleh petugas surveillance bisa di-tracking gitu ya, di-tracking kontak erat setiap pasien positif, dan di-tracking bagaimana dengan siapa saja pasien ini bertemu atau berkontak seperti itu. Nah, jadi laporan ini berasal paling ujung itu dari puskesmas yang ada di Jawa Barat. Juga laporan dari rumah sakit ini sebetulnya kebanyakan mengenai pasien positif, sedangkan kontak tracing dilakukan oleh puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, ini juga untuk proses pelaporan hasil pemeriksaan dari laboratorium. Saat ini kita sudah memiliki 19 laboratorium jejaring, teman-teman, dan ini data setiap hari memang terkumpul langsung ke Litbangkes, tapi kami juga meminta setiap laboratorium jejaring juga mengumpulkan data melalui subdivisi manajemen laboratorium dengan koordinatornya Bu Emma, ada dalam divisi PPM kami juga. Nah, lalu hasil atau bagaimana dengan hasil proses pemeriksaan rapid test atau PCR yang dilakukan oleh lembaga lain di luar pemerintah seperti laboratorium kesehatan dan yang swasta lainnya. Memang untuk pemeriksaan mandiri itu dipersilakan warga Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan sendiri, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan laboratorium swasta untuk mereka mengirimkan reportnya ke Dinkes Kabupaten Kota setempat, seperti itu. Karena setiap laboratorium itu berada dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Pertanyaan selanjutnya, untuk berapa lama proses pengambilan pemeriksaan hingga pelaporan hasil PCR di Jawa Barat? Nah, ini teman-teman kami ada berita gembira gitu ya, bahwa laboratorium kita, laboratorium kesehatan daerah Provinsi Jawa Barat saat ini kapasitasnya sudah 2.000 pemeriksaan per hari. Sehingga sampai minggu lalu Pak Karo kami laporkan jumlah sampel yang terbaca itu sudah habis gitu ya. Jadi sudah tidak ada bottleneck, sudah diperiksa semua, sehingga katanya minggu lalu teman-teman di Labkesda ini sempat haus sampel nih katanya. Saking sudah runningnya cepat sekali gitu ya. Jadi sekarang malah untuk yang beberapa hal yang memang kita perlu cepat, misalnya untuk kegiatan PSBM atau untuk swab test masif, itu hasil biasanya bisa ditunggu hari itu juga atau paling telat besok harinya. Nah, pertanyaan selanjutnya, tes ini apakah sudah merata sebarannya atau seperti apa? Nah, ini tes yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, ini memang kategorinya sudah kami tentukan teman-teman. Jadi ada 3 kategori yang memang kita sasar untuk tes ini. Yang pertama adalah kategori A gitu ya, itu isinya adalah ODP, PDP, OTG, dan tenaga kesehatan. Lalu di kategori B itu adalah misalnya orang-orang yang sering berhubungan dengan banyak orang dalam pelayanan misalnya. Bukan hanya pelayanan kesehatan tapi juga pelayanan publik lainnya. Dan polisi, tentara, atau bahkan misalnya ulama karena beliau-beliau ini sering bertemu dengan banyak orang. Nah, baru masuk ke dalam kategori C. Nah, ini kategori C misalnya pelaku perjalanan dan lain-lain ya. Jadi ada 3 kategori untuk kami memeriksa setiap tes ini. Nah, makanya memang untuk teman-teman yang ingin melakukan pemeriksaan secara mandiri,
memang disarankan menghubungi laboratorium kesehatan swasta atau rumah sakit swasta yang memang juga memiliki layanan yang sama. Pertanyaan selanjutnya adalah WHO dalam protokol pelonggaran kebijakannya mensyaratkan pemeriksaan berbasis PCR dengan presentasi 1 orang per 1.000 penduduk per minggu. Nah, sampai saat ini kita sudah melampaui 1:1.000 untuk minggu ini karena kita sudah mencapai 68 minggu. Dan untuk ke depan, nah ini bagaimana prioritas ke depan pekerjaan kita. Nah, ini juga kami laporkan teman-teman bahwa stok logistik kesehatan yang penting sampai minggu ini ada rapid test sebanyak 30 ribuan, lalu swab test sebanyak 27 ribu, reagen PCR ada 83 ribu, reagen RNA ada 77 ribu, cover all, Fasiankes, APD yang cover all, itu sebanyak 36 ribu, masker KN95 ada 9 ribu, masker N95 ada 500, dan lain-lainnya. Tetapi ini datanya dinamis teman-teman, jadi setiap hari memang bisa berkurang gitu ya. Tapi kami di Dinas Kesehatan sedang mengupayakan dengan pembelanjaan di BTT tahap ketiga untuk memenuhi pemeriksaan rapid test dengan PCR test. Rapid test kita upayakan 300 ribu dan PCR test kita upayakan memenuhi target 150 ribu, sehingga bisa mencapai 300 ribu lebih pemeriksaan untuk ke Jawa Barat. Nah, bagaimana rencana pendistribusian ke depan dan programnya seperti apa? Tadi untuk rapid test kita akan titipkan di mobil-mobil mobile COVID-19 test yang keliling tadi di setiap kecamatan satu. Nah, sedangkan untuk PCR memang kita tetap targeted gitu ya, targeted surveillance dan testingnya untuk ODP, PDP, OTG, Nakes, dan di kategori B. Jadi memang ada perbedaan antara sasaran rapid test dengan sasaran pemeriksaan PCR. Nah, kami harapkan memang sebulan ke depan setelah alat-alat ini hadir, kita akan laksanakan rapid test masif di seluruh Jawa Barat dengan tadi mobile COVID-19 test yang ada di setiap kecamatan, lalu pemeriksaan PCR juga tadi menurut sasaran target yang sudah kami tentukan. Itu Pak Karo yang bisa kami sampaikan untuk dari divisi deteksi dini dan pelacakan kontak, pengujian massal dan manajemen laboratorium. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Siska atas penjelasannya disampaikan tadi, juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Mangga Kang Dedi dilanjut terkait dengan upaya-upaya dilakukan oleh Subdivisi Deteksi Dini beberapa waktu ini dan juga rencana ke depan mungkin. Mangga. Baik. Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karohumas yang saya hormati, Bu Sekdis selaku Ketua Divisi PPM, perlu kami sampaikan dari Divisi PPM khususnya Subdivisi Deteksi Dini dan Pelacakan Kontak, kami sudah melempar beberapa upaya yang kita coba untuk bisa lebih mengantisipasi penyebaran COVID lebih luas, yaitu dengan adanya kegiatan PSBM, piloting. PSBM atau pembatasan sosial berskala mikro, memang ini digulirkan oleh Pak Gubernur untuk menjaga jangan sampai kemudian penyebaran COVID-19 ini melebar ke titik-titik yang masih hijau, atau kemudian di titik-titik yang merah itu berkembang semakin tinggi. Untuk itu PSBM kita coba piloting di 6 titik yang sudah kita lakukan, dan hari ini adalah piloting terakhir di Kota Cimahi, yaitu di Kelurahan Karangmekar. Secara keseluruhan PSBM piloting itu dilakukan di Subang, di Desa Kasomalang sebanyak 230 sasaran. Kemudian di Kabupaten Bandung Barat itu di Desa Tani Mulia 291 sasaran. Kemudian di Kabupaten Bandung itu di 2 desa, Marga Asih dan Rahayu,
totalnya 101 sasaran. Kemudian di Kota Bogor, yaitu di Cilendek Barat dan di Loji, kelurahan, itu totalnya 124 sasaran. Kemudian di Kota Tasikmalaya, di Kelurahan Nagarasari, itu totalnya 83 sasaran. Dan terakhir hari ini kita selesaikan di Kota Cimahi, di Kelurahan Karangmekar, sebanyak 177 sasaran. Total dari keseluruhan sasaran yang kita lakukan dalam PSBM piloting ini adalah 923 sasaran yang dilakukan, dari mulai tracing, kemudian swab, pemeriksaan pemantauan kesehatan, pelaksanaan isolasi mandiri, dapur umum, sampai dengan konseling dan konsultasi dari keluarga ataupun masyarakat yang dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari beberapa hasil evaluasi yang dilakukan PSBM, kami meyakini bahwa PSBM ini menjadi penting pada saat kita menghadapi adaptasi kehidupan baru, di mana masyarakat sudah bisa beraktivitas ke titik-titik yang memang selama ini kita larang, yaitu seperti pasar, pekerjaan, kantor, titik-titik mobilisasi masyarakat di terminal, dan seterusnya. Sehingga kami ingin mencoba PSBM ini betul-betul menjadi upaya efektif supaya memilah orang-orang yang terkena positif atau suspek dari hasil positif ini, dipisahkan dari aktivitas-aktivitas masyarakat yang membentuk kerumunan. Untuk itu kami mencoba membuat satu peraturan gubernur khusus untuk pelaksanaan atau pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala mikro, yang insya Allah nanti akan diberikan kepada kabupaten kota di Jawa Barat sebagai pedoman, sehingga PSBM di kabupaten kota yang selama ini mungkin tersebar dan ada yang bentuk-bentuk lain, itu bisa kita standarkan, dan walaupun tetap mengacu kepada muatan lokal yang ada dilakukan kabupaten kota. Kuncinya adalah bagaimana kemudian pembatasan sosial berskala mikro ini berbasis dari cakupan isolasi, cakupan penyebaran hasil pelacakan kasus positif. Jadi tidak otomatis PSBM ini satu RT, otomatis satu RT tidak, atau satu RW malah satu desa tidak, tetapi kemudian berdasarkan hasil persebaran pelacakan kontak positif. Jadi kalau ada yang kasus positif di satu titik, nah kemudian dilakukan pelacakan, kita akan bisa melihat cakupan persebarannya, suspek OTG, ODP, PDP-nya seberapa luas. Apakah 10 rumah, apakah 100 rumah, atau kemungkinan tadi satu RT dan sebagainya. Ini tidak berdasarkan kewilayahan, tapi berdasarkan kepada titik hasil persebaran positif itu sendiri. Dan Pak Gubernur juga mengakomodir rencana PSBM untuk titik-titik yang potensial atau rentan terhadap persebaran, yaitu dalam bentuk PSBM aktivitas, baik di pasar, industri, maupun aktivitas masyarakat yang memang potensi terhadap penyebaran COVID-19. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berdasarkan evaluasi juga yang kami lakukan selama PSBM piloting ini, kami melihat bahwa kunci dari keberhasilan isolasi mandiri atau pencegahan penyebaran ini adalah di edukasi masyarakat. Seperti halnya kita lakukan di Pasar Cilengsi. Kami melihat bahwa Pasar Cilengsi ini setelah melakukan pendekatan secara edukatif, masyarakat ternyata responsif sangat tinggi dibanding dengan pada saat tidak dilakukan edukatif secara maksimal. Nah ini juga terjadi di beberapa titik lain yang memang kita jadikan PSBM piloting. Contoh hal misalnya di Tani Mulia yang tadinya menolak kemudian bisa melakukan kerjasama terkait dengan PSBM ini. Kemudian hal yang kedua juga kami lihat dari hasil evaluasi penting dilakukan adalah masalah tracing kontak atau pelacakan kontak. Jadi kami melihat bahwa keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kabupaten kota, baik yang sifatnya orang ataupun anggaran, termasuk kemampuan dari orang tersebut, itu dalam melacak kontak masih perlu kita support oleh provinsi. Karena beberapa kabupaten kota mengandalkan dari sumber daya yang ada di puskesmas. Sehingga sementara di puskesmas sendiri selain memberikan juga melakukan pelacakan kontak, mereka juga harus melakukan
penanganan medik atau pengobatan yang sehari-hari juga dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi ini kita akan coba pelajari bagaimana pelacakan kotak ini akan kita lakukan lebih efektif dan membantu memfasilitasi dari kabupaten kota. Salah satu yang kita dorong adalah kita akan menerjunkan mulai minggu depan kurang lebih sekitar 96 relawan ISMKI yang dikerjasamakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana 96 relawan ini akan ditempatkan di 13 titik PSBM Kabupaten Kota di Jawa Barat yang difasilitasi oleh provinsi, yang 96 ini sudah melalui proses training atau pelatihan terkait dengan tracing kontak yang dilakukan secara online melalui Johns Hopkins University. Nah ini mudah-mudahan teman-teman 96 relawan ini membantu pelacakan kontak yang selama ini mengandalkan puskesmas yang ada di lapangan kabupaten kota. Dengan demikian mudah-mudahan kita akan coba dorong Bapak Ibu sekalian terkait dengan PSBM ini menjadi PSBM yang betul-betul bisa dilakukan di 27 kabupaten kota, sehingga kita bisa yakin bahwa orang-orang yang positif dan suspek dari positif ini, OTG, ODP maupun PDP, tidak ikut beraktivitas ke pasar, tidak ikut beraktivitas ke perkantoran, tidak ikut aktivitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah ini mudah-mudahan dengan PSBM ini betul-betul bisa kita fokus termasuk alat-alat yang kita siapkan dalam pengujian massal, baik PCR maupun rapid test, kemudian sumber daya untuk bantuan sosial, ini bisa kita arahkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang lebih fokus kepada titik-titik yang tidak dibagi rata secara keseluruhan oleh provinsi kepada kabupaten kota di Jawa Barat. Demikian Pak Karohumas yang perlu disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deddy Mulyadi. Jadi tadi sudah saya rasa cukup jelas ya apa yang disampaikan. Ini merupakan secara keseluruhan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu ya untuk memutus mata rantai penularan COVID ini. Makanya ada PSBM yang dilakukan di titik-titik di mana memang masih ditemui peningkatan jumlah atau masih ada orang yang terpapar positif COVID-19 ini, kemudian juga di beberapa tempat yang banyak masyarakat beraktivitas itu bisa dijadikan PSBM itu. Kemudian sebagai tambahan bahwa rekan-rekan pada pelacakan atau deteksi dini ini juga direncanakan besok hari Sabtu Minggu ada kegiatan rapid test ya di daerah Puncak. Mudah-mudahan ini juga ini adalah upaya kita gitu untuk juga mengetahui seberapa jauh penyebaran di daerah sana gitu. Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini ya beberapa waktu ini minggu-minggu kemarin juga kita melihat bahwa begitu penuhnya puncak gitu. Dan ini masyarakat sedikit abai terhadap terutama untuk menjaga jarak. Kemudian juga tingkat kepatuhan untuk 3M itu kita juga merasa masih kurang. Satu hal juga yang perlu dipahami masyarakat, ini tidak perlu takut ya untuk melakukan rapid test ini, karena ini sebenarnya upaya kita untuk melakukan pencegahan yang lebih besar terhadap penularan ini sendiri. Jadi kita tidak perlu berlebihan untuk menanggapi hal itu. Kemudian juga kita jangan ada lagi stigma ya, menstigma orang-orang yang positif ini COVID gitu ya. Jadi ini malah harusnya kita bantu bersama-sama. Nah mudah-mudahan ini dengan adanya pandemik ini kita bisa belajar gitu juga bersama-sama bagaimana kita menjalani kehidupan kita di era adaptasi kebiasaan baru ini. Kemudian yang paling penting juga kebersamaan kita untuk sama-sama mentaati segala anjuran yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga kita bersama-sama untuk memang mendorong kita dan lingkungan kita untuk sama-sama ini menjaga situasi di lingkungannya. Saya rasa itu rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan untuk update COVID-19 pada hari ini. Kita ketemu lagi hari besok. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang berada di sini. COVID ini anti COVID.